Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hidayat Nur Wahid dan Ade Irawan. Pak Hidayat, ini kalau kita bicara walaupun Anda berasal dari koalisi yang berbeda dengan Jokowi JK saat ini. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tentu Koalisi Merah Putih juga menjadi satu perjuangan, termasuk juga PKS. Nah, menurut Anda apa upaya yang harus pertama kali dilakukan dalam proses pencegahan pencegahan korupsi ini supaya tidak terjadi di dalam kabinet? Ya, pertama apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul-betul harus dilaksanakan gitu ya. Kalau itu dijadikan sebagai katakanlah semacam kata-kata yang kemudian ditulis dan ditaruh di meja setiap menteri gitu ya, dan siapapun yang keluar masuk ruangan akan kemudian melihat komitmen Pak Jokowi tadi, saya kira itu menjadi awal dari orang teringatkan bahwa korupsi harus kita berantas dan harus kita jauhi. Nomor dua tentu saja, karena ini adalah negara hukum, ya semuanya harus kemudian mendorong agar hukum tegak di Indonesia. Baik itu melalui KPK, kepolisian, kejaksaan, maupun juga hukum yang diberlakukan dalam relasi antara pejabat eksekutif, menteri, Pak Presiden, dengan partainya, maupun lembaga yang sebelumnya menaungi dirinya. Ya. Karena pastilah tidak ingin, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, ya begitu luar biasa perintah dari Ibu Ketua Umum gitu kan, tentu kader-kader tidak akan mengecewakan perintah dari Ibu Ketua Umumnya. Nah, harapannya itu ya? Ya, kalau masih terulang lagi, ya kelewatan. Gitu. Karena semua orang sudah mempunyai pengalaman gitu. Bagaimana ketika tadi disampaikan pada zaman Bu Megawati ada 3 menterinya yang kemudian terkena kasus korupsi misalnya. Itu kan tentu tidak akan diulangi karena tadi dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu mengakibatkan kemudian PDIP kalah dan kemudian di luar pemerintahan. Ketika kemudian mereka sudah masuk di pemerintahan, tentu tujuan utamanya adalah untuk tidak mengulangi beragam peristiwa korupsi yang terjadi dengan para kader mereka. Jangan-jangan berpikirannya bahwa kemarin walaupun ada beberapa kader yang masuk ke KPK, masuk penjara, tapi ternyata sekarang bisa menang loh gitu. Mudah-mudahan tidak begitu pemikirannya ya. Kalau begitu menjadi buat apa kita berkomitmen memberantas korupsi gitu ya. Tapi secara prinsip menurut saya adalah sekali lagi juga harus disadari bahwa mereka tidak sendirian dalam konteks trias politika, kekuasaan ada 3 di eksekutif, yudikatif, dan di legislatif. Tentu legislatif di Koalisi Merah Putih misalnya ketika kami berada di luar pemerintahan, sekali lagi kami tidak hanya akan asal beda, tentu kami ingin menjadi bagian dari yang mengawasi. Karena itulah adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar pada DPR. Untuk kemudian terjadilah perilaku memerintah atau melayani yang betul-betul sesuai dengan atau mendekati dengan apa yang menjadi ketentuan hukum, apa yang merealisasikan janji-janji dan karenanya tidak korupsi. Iya, selama 10 tahun pemerintahan SBY kan PKS ada di sana. Ini nampaknya, saya koreksi kalau saya salah, tidak ada satupun menterinya yang terjerat korupsi ya? Maksudnya menterinya? Dari PKS, yang dari PKS? Bahwa ada yang dipanggil KPK ya itu Pak Suswono. Tapi KPK tidak pernah mengatakan Pak Suswono terlibat kasus korupsi, ya. Jadi itu adalah fakta. Dan sebelumnya kita mempunyai 4 menteri loh. Sebelumnya lagi kita punya 3 menteri, dan sebelumnya lagi pada era Pak Gus Dur kita punya 1 menteri, dan semuanya alhamdulillah tidak ada yang kemudian ditangkap oleh KPK karena terjerat dengan korupsi ataupun Kejaksaan Agung, semuanya mereka tidak ada yang terlibat. Mungkin ada baiknya juga kalau Jokowi melirik calon-calon menteri dari PKS ya, karena selama ini sukses ya. Saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi telah menyiapkan 16 portofolio menteri begitu ya untuk partai politik. Tapi saya mengatakan bahwa bagilah kursi itu kepada partai-partai pendukung Pak Jokowi yang kemarin telah bekerja luar biasa memenangkan Pak Jokowi. Kalau itu dibagi pada mereka saja masih kurang, Pak. Kenapa memikirkan yang lain gitu loh. Mas Ade, menurut Anda bagaimana caranya? Mungkin ada satu formulasi yang harus dilakukan supaya kabinet yang akan dibentuk oleh Jokowi nanti betul-betul kabinet yang bukan hanya mengatakan secara retorika kita anti korupsi, tapi betul-betul memerangi korupsi. Pertama dimulai dari pemilihan menteri-menterinya. Saya katakan tadi jangan sampai didasarkan pada transaksi politik, tapi didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang real, yang kompatibel dengan visi misinya Pak Jokowi. Ini ada pembagian, udah ada 18-16 ya? Tapi pembagiannya didasarkan pada misalnya dia punya kemampuan, bukan yang penting dari partai, tapi tidak didasarkan pada apakah dia punya kemampuan duduk di situ, apakah dia punya track record yang bagus, integritas yang bagus. Jadi saya kira itu yang harus dipastikan. Yang kedua, partai menginfakkan dengan betul gitu ya kader-kadernya itu, sehingga tidak ada lagi misalnya yang saya katakan tadi
bukan saya bermaksud suujon terus kepada partai, tekanan-tekanan kepada menteri-menterinya untuk menjadikan kementeriannya sebagai sumber logistik. Yang ketiga, memastikan misalnya agar menteri-menteri yang ketika menjabat tadi membuka ruang yang seluas-luasnya bagi publik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk mendorong transparansi dan sebagainya. Yang keempat, adanya pengawasan yang cukup bagus. Nah, usulan kami secara konkret sebenarnya sudah kami sampaikan kepada Pak Jokowi JK, misalnya ada perbaikan dalam mekanisme pengawasan internal, terutama peran inspektorat. Selama ini kan inspektorat gagal untuk melakukan pengawasan pencegahan korupsi tingkat internal. Makanya kemudian saya kira secara kelembagaan harus ada perombakan. Inspektorat tidak lagi di bawah kementerian, tapi bisa saya di bawah presiden atau unit lain yang Anda lebih melihat itu lebih salah tinggi. satu penyebab terjadinya banyak. Ya, saya kira itu penting gitu ya. Terakhir sebenarnya saya ingin menjawab tadi kritikan Pak Hidayat terkait dengan apa yang kami lakukan. Yang kami lakukan misalnya di LSM gitu ya, terkait misalnya membongkar kasus korupsi terutama berhubungan dengan partai politik, ya bukan dalam rangka mendelegitimasi partai. Kami tahu bahwa partai ini suatu keniscayaan dalam demokrasi. Kami ingin partai ini sehat gitu ya, karena adanya partai sehat akan menghasilkan pejabat publik yang sehat. Nah, terkait dengan pembuktian memang dalam beberapa kali misalnya kami bertemu dengan petinggi di BUMN terkait dugaan pemerasan ketika mereka meminta tambahan anggaran, tapi DPR meminta fee, kami juga memang sudah laporkan. Cuma memang soal pembuktian gitu ya, karena kami sendiri tidak punya kewenangan untuk menyadap dan sebagainya, walaupun kami juga sudah koordinasi. Dalam artian apa yang dilakukan misalnya kami di civil society bukan juga kemudian dianggap sebagai upaya untuk tadi mempermalukan dan sebagainya. Ini juga bagian dari kritik bersama, sehingga segala masukan yang mestinya juga diterima, bukan kemudian langsung ditolak mentah-mentah ini fitnah dan sebagainya itu ya. Sehingga ada anggota-anggota yang tadi Pak Hidayat katakan oknum dan sebagainya juga kapok, tidak merasa dilindungi oleh partainya. Baik, Trias Politika mudah-mudahan nanti akan bekerja lebih efektif ya. Artinya yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif saling mengawasi, termasuk juga mungkin civil society juga terlibat di sana. Ya pasti partai tidak dalam posisi untuk melindungi kader yang terlibat dengan masalah hukum tentu ya, tapi jelas sekali kita semuanya satu arah, yaitu ingin menegakkan hukum, berantas korupsi, karenanya bekerja sama berdasarkan kepada ketulusan niat dan kemudian bukti-bukti yang ada, saya kira itu yang diperlukan. Tapi kalau yang dimunculkan memang adalah stigma negatif, ya itu tidak membantu dalam. Kalau ini yang ngomong Pak Hidayat Nur Wahid, saya percaya Pak. Tapi masalahnya mungkin ada beberapa orang ini yang sebetulnya jangan dilakukan generalisasi, karena semuanya dengan bukti. Baik, Pak Hidayat dan juga Mas Ade, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pak Hidayat, terima kasih banyak.